Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian berseri kita, yaitu Sirah Nabawiyah, gambaran kehidupan Rasulullah SAW secara utuh dari sejak lahirnya Nabi SAW sampai dengan wafatnya nanti. Adapun kitab yang kita pergunakan sebagaimana yang sudah disampaikan di grup WA, kitab Ar-Raudul Unuf atau kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ar-Raudul Unuf itu memang belum ada terjemahannya, tapi kalau Ibnu Hisham itu sudah ada terjemahannya. 2 buku dia diterjemahkan jadi 2 buku. Satu buku itu sekitar 500 halaman. Jadi kalau di total 1000. Kalau kita selesaikan dalam 4 tahun misalnya, maka itu sudah satu pegangan sendiri. Jadi mau cerita apapun, hikmah dari kehidupan Nabi secara umum sudah ada di situ. Jadi ibu-ibu mungkin suatu saat harus menyampaikan ke anaknya atau ke cucunya, atau menyampaikan di dalam forum-forum yang lain, sudah ada pegangan. Jadi supaya kita ketika cerita tentang Nabi itu tidak katanya, tapi ada rujukannya, ada sandarannya, sehingga apa yang kita katakan itu insya Allah jauh dari khayalan-khayalan atau kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak di luar sana buku-buku yang menceritakan tentang Nabi tapi nggak ada rujukan. Jadi kita nggak tahu apakah ini benar-benar ada atau cuma khayalan penulis, atau dia dengar dari orang lain, orang itu dengar dari orang lain tapi nggak jelas ujungnya. Orang Betawi nggak jelas juntrungnya, nggak jelas. Dan itu tidak boleh kita. Sekalipun kisahnya, oh ada hikmahnya Ustaz, emang semua kisah ada hikmah. Nggak ngaji aja ada hikmahnya, yaitu kebodohan. Iya kan? Nggak ngaji aja ada hikmahnya, apalagi ngaji. Jadi jangan sampai karena kisahnya kelihatan seru, karena kisahnya kelihatan keren, wah hebat, terus kita pikir itu benar. Jangan. Karena kisah Rasulullah itu nggak perlu keren-keren, asal benar sudah pasti keren. Yang keren belum tentu benar. Ya kelihatannya bagus, dibumbuin macam-macam cerita. Hati-hati dengan seperti itu. Karena sejarah khususnya tentang Nabi Muhammad SAW ini bagian dari keimanan kita. Dulu kalau sahabat ketemu Nabi, jadi nggak perlu baca bukunya, ketemu orangnya. Zaman tabi'in udah gak ketemu Nabi, tapi masih ketemu orang yang ketemu Nabi. Jadi masih jelas gitu ceritanya, itu masih nyambung. Misalnya kita ketemu orang yang ketemu kan, ya bagus berarti. Tapi ketika tabi'in tidak ketemu langsung, tidak ketemu orang yang ketemu langsung, tidak ketemu orang yang ketemu orang yang langsung, itu udah tangan keberapa? Tangan ketiga. Maka mereka mulai khawatir, aduh jangan sampai ceritanya qala wa qila, kata orang Arab, jangan sampai katanya. Maka mereka mulai menulis hadis itu, dan dikumpulkan hadis-hadis itu dibagi, ada hadis ahkam, hukum. Ya. Itu tidak masuk cerita kalau hukum itu kan. Ya, misalnya al-hajju Arafah, haji itu ditentukan apakah kita di Arafah pada hari Arafah apa enggak. Itu hukum, itu ada ceritanya. Kalaupun mau ditelusuri kisahnya, ya Rasulullah waktu haji pertama kali. Tapi kalau kisah tentang bagaimana Rasul masih kecil, siapa yang menyusuinya, siapa saudara-saudaranya, bagaimana kisahnya di kampung, nah itu sirah. Bedakan sirah dengan ahkam, beda. Walaupun terkadang dalam merumuskan hukum ada kisahnya, gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kemarin, kenapa Bunda Aminah
menyusukan anaknya padahal anak kandung dan susunya ada, asinya ada, kenapa disusukan kepada orang lain? Itu sirah. Terjadi di zaman Nabi, belum ada syariat, Rasulullah masih bayi, belum turun Quran, belum jadi Rasul. Dan nyatanya ketika Rasulullah sudah menikah, punya anak, tidak dirudho'a. Perlu saya ulang-ulang ini karena mungkin ada yang baru datang gitu ya, baru ikut sekali gitu. Jadi idealnya kalau ngajak teman ke pengajian ini, suruh kasih link rekaman sebelumnya. Ya, jadi ya tapi khawatir dia nggak mau ya, khawatir julus malah nggak ikut. Wah repot banget ya, harus nonton dulu. Gimana kalau dia ikut kajiannya sudah 17 kali lewat gitu. Ikut 17 kali, dia harus 17 kali dengar, berat pasti. Tapi tidak ada salahnya bagi ibu-ibu yang sudah rutin untuk mengulang-ulang. Karena yang ke-1, kedua, ketiga itu nyambung dengan yang sekarang. Artinya kalau suatu saat mungkin ibu-ibu jalan kemana gitu ya, ada acara sehingga nggak bisa hadir. Nah, di bulan berikutnya itu sebelum bulan berikutnya, sebelum jadwal kita berikutnya, dengarkan paling tidak video yang persis sebelumnya supaya nyambung. Jadi ada PR nih, PR kecil, ya, begitu. Supaya nyambung ini ke sini, dari sini ceritanya. Ya. Baik, sekarang nomor 4 sudah benar. Kitabnya Raudhul Unuf, full Raudhul Unuf pada hari ini. Kanat Halimah bintu Abi Dhu'aib. Jadi siapa nama Halimah? Bukan Halimah Sa'diyah. Karena semua perempuan di kampung Sa'diyah semua. Seandainya ada Ibu Dewi, tinggalnya lahir di sana, Dewi Sa'diyah. Udah gitu aja. Jadi Halimah nama aslinya binti Abi Dhu'aib, binti Abu Dhu'aib. As-Sa'diyah itu karena dia orang Sa'diyah. Tuhaditsu menjelaskan annaha bahwasanya kharajat min baladiha, mereka keluar dari kampungnya, ma'a zaujiha, bersama suaminya, wa ibnin laha saghirin, bersama seorang anak yang masih kecil, yang turdi'uhu, masih ditetein gitu, masih dikasih air susu. Fi niswatin, bersama perempuan-perempuan min Bani Sa'ad, dari kampung Banu Sa'ad bin Bakar. Zaman dulu kampung itu nama kepala suku pertamanya plus binnya, nasabnya. Ya, jadi dari kampung mana? Kampung Sa'ad. Benar, kampung Sa'ad. Sa'ad bin siapa? Nah, kalau nggak jawab bohong berarti. Sa'ad bin Bakar. Jadi kampung Sa'ad bin Bakar. Ujung sana ada Amir bin Lu'ay. Macam-macam. Kampung itu ada binnya. Jadi nggak ada nama kampung itu berupa nama, tapi berupa tokoh orang yang dulu, yang mungkin sudah meninggal dunia. Kalau kita kan kampung itu nama benda, bukan nama orang kan? Ya kan? Ciawi, Ciamis, Cijeruk, Cianjur, macam-macam. Nggak habis-habis itu. Ya, asal ada kali kecil, udah selesai. Nggak ada nama. Jarang kita tidak menggunakan nama orang sebagai nama tempat. Nggak ada di Indonesia. Itu orang Arab. Untuk apa mereka datang atau untuk apa mereka pergi dari kampungnya? Taltamisur doa, memang mencari upah dari menyusui. Jadi transaksional, upah dari menyusui. Nah, ada yang mengatakan, walaupun ini bukan hadis, bahwa kampung Banu Sa'ad ini perempuan-perempuannya istimewa. Karena mereka itu volume ASI-nya banyak. Jadi surplus sayang dibuang. Ya kan, bayi kalau udah kenyang kan tidur dia. Bayi kalau kenyang tidur. Sedangkan dari susunya masih banyak, sayang nih, gimana jadi duit? Kira-kira begitu. Maka cari bayi yang kebetulan ibunya mengalami kesusahan dalam mengeluarkan ASI, atau sebagaimana orang Arab kebiasaan mereka, supaya para ibu ini setelah berpersalinan bisa fokus untuk mengembalikan kesehatan tubuhnya, anaknya disusui dulu sebentar. Nanti balik lagi setelah 2 tahun disusuin lagi. Jadi orang Arab sampai 4 tahun. Panjang. Ada nggak yang sampai 4 tahun? Enggak. Kadang-kadang baru berapa bulan udah habis. Ya, begitu. Inilah zaman dulu. Karena zaman dulu makannya masih nggak neko-neko, nggak macam-macam. Ya kan, sekarang makan macam-macam, banyak zat ini zat itunya, akhirnya sakit. Berkuranglah kesuburan, berkuranglah
daya produksi ASI-nya. Zaman dulu orang makannya itu betul-betul yang ada di yang tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, nabati, hewan. Seperti itu. Itu di Raudhul Unuf halaman 316. Qalat, siapa yang berkata? Halimah. Jadi bundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak meriwayatkan hadis, tapi satu hadis panjang banget tentang anaknya, anak persusuannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah kalau ketemu dengan Bunda Halimah itu begitu cintanya Nabi, begitu hormatnya Rasulullah kepada ibunda. Ya, Rasulullah punya dua ibu, Halimah sebagai ibu persusuan, Aminah sebagai ibu kandung. Dua-duanya disayangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Bunda Halimah, wa dzalika fi sanati syahba'a. Waktu itu tahun kering, tahun paceklik, tahun air susah, hujan sedikit. Lam tubqi lana syai'an, di apa namanya, di penampungan air, di sungai, di kali, atau di kalau di Indonesia di sekitar kampung saya itu namanya situ, ya, setu, apa itu, danau, ya, danau kecil lah. Kalau besar kan danau nggak disebut setu. Itu tidak ada sedikit pun air, nggak ada sedikit pun air. Sehingga qalat fa kharajtu ala atanin li qamra'a, sampai karena khawatir bakal pergi lama kan, khawatir kalau binatang ini ditinggal, maka aku bawa kambing-kambing yang berwarna pucat. Ya, putih itu bisa maksudnya memang bulunya putih, atau kambing-kambing yang karena sudah lama nggak minum, pucat dia, memutih. Qamra. Ya. Ma'ana kami bawa syarifun, satu ekor unta betina lana yang kami miliki. Wallahi ma tabidda biqatrati, itu apa namanya itu unta betina itu bahkan nggak keluar susunya sedikit pun. Tapi kenapa dibawa? Khawatir kalau ditinggal mati. Ya, kalau dibawa paling tidak kalau di jalan ketemu rumput-rumput gitu ya, atau waduk-waduk atau apa, bisa disuruh minum dulu terus sambil jalan lagi. Jadi berharap dua-duanya hidup, orangnya hidup, binatangnya hidup. Nah, kebetulan tahun lalu saya umroh yang beberapa itu. Jadi kebetulan Mekah itu sering lagi diguyur hujan terus. Jadi selama kami ke Taif hujan terus. Jadi waktu kembali dari Mekah itu padahal baru selang 3 hari hujan terus, itu cepat sekali. Jadi saya baru ngerti kenapa di dalam beberapa hadis itu ketika habis hujan itu rumput-rumput keluar. Kalau di Indonesia kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memperhatikan ya, rumput karena banyak. Kalau di sana itu kan padang pasir, pegunungan, bebatuan, nyaris tidak ada rumput. Tapi kalau hujan sebentar saja, itu dari celah-celah batu itu muncul rumput-rumput menghijau. Sampai saya tuh takjub. Beberapa kali saya foto, ya Allah. Walaupun memang ada hadis yang cukup mengerikan bahwa salah satu tanda-tanda akan menjelang akhir zaman itu ketika Mekah Madinah itu hijau, kata Nabi. Tapi yang ini waktu itu saya lihat memang karena hujan deras ya, berhari-hari deras, dan keluar semua hijau semua, hijau di mana. Jadi ketika Bunda Halimah menggambarkan bahwa kondisinya kering, dia mau berangkat ke Mekah, mau cari anak bayi yang kira-kira mau disusui dalam rangka mencari upah, itu binatang-binatang takut mati terbengkalai dibawa sama mereka. Berarti kebayang tuh, ya, terbayang oleh kita bagaimana satu kampung itu semuanya keluar. Para ibu-ibunya keluar, suami-suaminya ikut, suaminya menggembalakan sambil jalan sambil menggembalakan istrinya yang bakal kerja di Mekah. Ya, kerjanya menyusui, yang disebut dengan rudhah. Kalau masih ingat kisah Nabi Musa, Nabi Musa waktu masih kecil kan dihanyutkan di Sungai Nil sampai ketemu Asia, ya kan, istri dari Fir'aun. Tapi Asia ini nggak bisa mimi, nggak keluar dari susunya. Kata istrinya, carikan yang bisa menyusui. Nggak lama kemudian datang orang, kamu bisa menyusui, coba. Oh, bisa keluar. Ya sudah, kamu tinggal di istanaku. Itulah ibunya Nabi Musa.
pelan-pelan ngikutin dari belakang walaupun anaknya dilarung gitu ya, dihanyutkan di atas inilah wadah. Jadi kebiasaan menyusukan bayi itu sudah tradisi. Apa hikmah dari yang pertama ini? Pertama, dari yang baris paling atas itu bahwa ketika kita hidup, berkeluarga, berumah tangga, baik sebagai laki-laki maupun sebagai istri, laki-laki lebih wajib lagi karena dia wajib mencari nafkah. Tetapi istri terkadang ketika kondisinya itu sulit, suaminya sudah berusaha tapi mungkin kurang, maka sang istri boleh membantu suaminya, boleh. Dan setiap kali dia mendapatkan nafkah yang kemudian dia relakan untuk keluarganya, bernilai sedekah. Jadi tidak sia-sia. Jangan sampai ada ibu-ibu yang ngomong, saya kerja juga nggak dapat apa-apa. Jangan bilang. Karena sesungguhnya berapapun yang kita nafkahkan untuk keluarga, ya, itu adalah sedekah. Lain kalau suaminya nggak kerja atau malas kerja, itu lain lagi. Malas kerja itu harus dinasehati. Jangan sampai ada suami yang keenakan dia nggak kerja karena istrinya kerja, nggak boleh, ya, tercela. Itu yang pertama. Bahwa suami istri gotong royong atau saling bahu-membahu berjamaah di dalam nafkah keluarga walaupun status wajibnya itu pada suami. Wajib. Jadi kalau itu untuk anak-anak laki-laki kita, jangan terlalu sering dikasih duit. Suruh dia kerja. Ya. Itu cara mendidiknya. Karena kalau anak laki-laki, apalagi dia sudah mulai dewasa atau menjelang dewasa, jangan terlalu gampang ngasih duit. Walaupun ibu-ibu kadang-kadang maunya ngasih aja terus kan. Jangan, karena itu mematikan naluri dia sebagai laki-laki untuk mencari nafkah. Ya, seperti itu. Lain dengan anak putri. Kalau anak putri masih di rumah, itu tanggung jawab masih orang tuanya. Sekalipun sudah dewasa. Jangan kita suruh-suruh, kita usir-usir, kita jangan. Kalau laki-laki nggak apa-apa, setengah diusir itu nggak apa-apa. Ngapain kau di rumah terus? Makan tidur. Laki-laki boleh dia begitu kan, supaya keluar kelaki-lakiannya. Tapi kalau perempuan jangan kita suruh-suruh begitu. Nanti dia akhirnya terpaksa keluar dari rumahnya, kan ketemu sama laki-laki yang kita nggak suka, yang akhlaknya buruk, bahaya. Lebih baik di rumah saja, saya tanggung saja sampai ketemu suaminya yang agamanya baik, baru limpahkan tanggung jawab mengurusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim kemarau di berbagai tempat, itu ujian bagi kita. Kemarin kita kena Covid beberapa tahun kan, 2 tahun kena. Banyak orang bahkan yang kehilangan pekerjaan kan banyak yang meninggal. Jadi kehidupan kita itu tidak selalu enak. Belajarlah untuk mensyukuri yang sedikit sebelum Allah ambil. Ada hadis Nabi SAW, man lam yashkur biqalilin, barang siapa yang tidak biasa mensyukuri yang sedikit, yang kecil, la yashkuru bikathirin, dia pasti nggak bisa mensyukuri kalau banyak. Jadi anak-anak kita harus didik dari kecil, ya. Dikasih sedikit, jangan cuma segini. Nah itu langsung ditegur sama saya. Ya sudah, kalau nggak mau segini saya ambil sekalian semuanya. Jangan. Nah bersyukur. Ya. Walaupun mungkin kita bisa berikan kepada dia lebih, perlu kadang-kadang separuh dulu. Ya, kamu bersemangat, ya, kerja atau belajar, gitu, apalah. Ya, kita support. Walaupun untuk orang tua kadang-kadang dilematis. Jadi kalau ada kesulitan hidup, itu bagian dari ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, "Ahasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menduga begitu saja gampang masuk surga? Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhi
amanu minkum, padahal belum kelihatan siapa yang sungguh-sungguh beriman, atau wa ya'lamas sabirin, belum kelihatan di antara kalian yang benar-benar sabar. Jadi ujian itu adalah kesabaran. Atau di ayat yang lain di Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, pasti kami akan uji manusia itu satu persatu dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, ya. Khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, dalam keadaan sakit berkurang kesehatannya, wath thamarat, atau buah-buahan, mata pencarian. Kan kemarin banyak yang kehilangan mata pencarian. Benar-benar nol, bukan turun, nol. Apa kunci di ujungnya? Wa basyiris sabirin, kata Allah. Bergembiralah, kasih kabar gembira bagi yang sabar. Jadi kalau anak kecil, wah kasihan dia masih kecil, harusnya tidak merasakan kesusahan seperti ini. Betul, tidak salah. Tetapi bukan berarti nggak ada manfaatnya itu anak merasakan kesulitan bersama orang tuanya. Walaupun kita pastinya ngasih ke anaknya lebih kan ya. Kalau misalnya makanannya terbatas, yang penting anak makan kan. Kita mungkin makannya ntar atau nggak usah makan dulu pagi ini, misalnya. Tapi jangan lupa bahwa semua yang Allah ujikan kepada kita itu ada manfaatnya. Jadi jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bilang Allah tidak fair, Allah tidak adil, saya diuji terus dia nggak pernah. Ujian kepada orang lain belum tentu kelihatan sama kita. Jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain dalam hal apapun. Karena kita nggak tahu ibadah dia gimana, kita nggak tahu, susahnya dia kita nggak tahu. Ya, itu yang kedua. Kemudian berikutnya perjalanan itu wa ma nanamu lailana, dan kami tidak bisa tidur. Wah, itu tidak bisa tidur. Jadi kata Halimah, karena rombongan tadi sampai ke mana? Perjalanan yang jauh ini, anak-anak kecil nggak bisa tidur. Ajma'a min sabina alladhi ma'ana min bukka'i minal ju'. Anak-anak kecil tidak bisa lagi menahan rasa laparnya, jadi mereka menangis. Jadi rombongan Banu Sa'ad itu ketika berangkat ke Mekah itu bukan berarti kayak piknik, bukan. Perjalanan untuk survive. Perjalanan ibunya, para bundanya mencari nafkah, bapaknya menggiring binatang itu mencari rumput-rumput seadanya, anak-anak kecil nahan lapar. Itu rombongan yang menuju Mekah itu. Tetapi perhatikan optimisme mereka. Walakinna kunna, akan tetapi kami narju, berharap, al-ghaitha wal faraja. Hati-hati nyebutnya ya, wal faraja, jangan wal farja. Lain itu. Kalau rohnya disukun itu kemaluan perempuan, farja. Tapi kalau faraja, harapan. Satu kata berada, yang satu fathah, yang satu sukun. Salah baca, farja, ketawa orang Arab. Ngapain di masjid ngomongin farja? Kalau al faraja artinya harapan, lain lagi. Makanya kalau yang kira-kira saya khawatir kalau yang baca nggak ngerti bahasa Arab, saya tandain. Tapi kalau kira-kira di umum pasti semua tahu, nggak saya tandain. Ya? Jadi nggak gundul banget ini, semi gundul Arabnya ini. Ada rambutnya dikit lah. Gitu. Perhatikan kalimatnya, walakinna, akan tetapi kunna, kami berada dalam narju, harapan, al-ghaitha, pertolongan, dan wal farja, jalan keluar. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ini begitu yakin dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di musim kemarau makanan enggak ada, binatang enggak ada susunya, enggak ada yang bisa dimakan, enggak ada yang bisa diminum. Ke Mekah juga belum tentu dapat. Belum tentu dapat kan? Belum tentu dapat. Hatta qadimna Makkah naltamisu ruda'a. Begitu sampai kami di kota Mekah, langsung kami cari. Jadi enggak pakai istirahat dulu, foto-foto dulu, enggak. Gak ada bodo-bodo, foto dulu, kamera belum ada. Apa yang mereka langsung lakukan? Langsung mencari. Dan dulu ada kebiasaan orang Mekah, kalau mereka butuh rudoa, perlu ibu yang bisa menyusui. Biasanya mereka ikatkan bendera putih di depan pintu.
ikat kita taruh di pintu masuk bagian luar. Jadi orang bisa ngeliat, oh pasti punya bayi nyari ibu bersusuan. Nah, itu nanti ketok, deal dulu kan ya. Biasanya dikasihnya sekaligus untuk 2 tahun. Jadi gede duitnya. Jadi bukan harian, bukan pekanan, bukan bulanan, tapi 2 tahun sekaligus. Jadi semacam kontrak. Apakah mereka dapat? Kita lihat. Fama minna imra'atun illa wa qad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu idza qila laha innahu yatimun. Semua perempuan tidak terkecuali ya pernah singgah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ada bendera putih begitu di depan rumahnya Aminah. Datangin, ketuk, diskusi, tanya jawab, anaknya mana, orang tuanya bapaknya mana. Ketika disebut bapaknya nggak ada, innahu yatimun, yatim, nggak ada bapak, langsung fata'ba, maaf, I'm sorry. Datang ibu-ibu, ketuk, wah ada ini ya, iya. Anaknya mana ini itu? Bapaknya mana? Bapaknya udah meninggal. Aduh, maaf. Lah enggak nanya dulu ini siapanya enggak nanya dulu. Wadzalika anna inna kunna narju al-ma'rufa min Abi Sobi. Kenapa kami semua nolak itu? Dijelaskan sama Bunda Halimah. Ya, ini bukan karena persoalan perasaan, bukan. Wadzalika anna innama kunna, hal ini disebabkan karena kami semuanya narju, mencari, berharap al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu transaksi yang bagus, duit gede. Min Abi Sobi, dari bapak anak yang mau disusukan. Jadi ketika anaknya dikasih tahu yatim, bapaknya nggak ada lagi. Waduh, maaf ya, mundur traktor. Ya, maaf. Kenapa? Ini bukan istilahnya, bukan kerja gratisan, bukan pro bono. Kalian nggak tahu gratis. Pro bono pernah dengar? Pro bono. Kalau misalnya ada pengacara mau membantu kasus, terus pas ditanya berapa Pak bayarnya nanti kalau sudah selesai proses hukum, oh pro bono. Jangan kaget, pro bono gratis, nggak perlu dibayar. Begitu. Nggak gratisan, makanya tidak ada satupun ibu-ibu yang ngambil Rasulullah. Ya Allah, kasihan banget. Padahal kalau dia tahu siapa itu bayi Muhammad itu, rebutan mereka, tapi mereka belum tahu. Apa hikmahnya sebelum kita ke slide berikutnya? Yang pertama, jadi setiap slide ada 2 item, 2 bagian. Saya selalu dipisahkan begitu. Kalau satu terlalu numpuk, bingung nanti. Saya bagi 2, saya kasih warna. Jadi kalau warnanya hijau, Arabnya yang belakangnya hijau juga. Kalau yang biru, berarti yang biru di atasnya itu Arabnya. Selebihnya yang nggak saya kasih warna, yang nggak pakai warna, sederhana. Ya. Jadi akan tetapi kami berharap dapat pertolongan dari Allah dan jalan keluar. Mana Arabnya? Walakinna kunna narjul ghaitha wal faraja. Kalimat hingga kami sampai di Mekah untuk mencari upah dari bayi yang disusui, hatta qadimna Makkah naltamisu rudha'a. Itu. Saya kasih warna-warna itu biar ibu-ibu kalau pas baca sendiri, ingat, baca yang begini jangan sambil komat kamit. Jangan. Bunyiin, hurufnya bunyiin. Kalau malu di kamar sendirian kenceng-kenceng, itu nanti gampang baca lama-lama. Saya sudah praktekkan. Kalau cuma dikira-kira, nggak bakal hafal, nggak bakal bunyi. Bunyiin saja. Kalau malu ada orang lain, cari pojok atau di kamar atau di mana. Jangan di kamar mandi. Oke. Apa hikmahnya yang pertama? Bahwa dalam keadaan sesulit apapun kita harus ada roja, penuh harap. Kata Imam Al-Ghazali, orang beriman itu ada 2 sisi, ada 2 kebiasaan, roja dan khauf. Roja dan lawannya khauf. Roja itu penuh harap, khauf itu ada rasa takut. Jadi iman kita itu baru sempurna, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau seimbang.
Kadang kita takut sama Allah karena banyak dosa. Kadang kita yakin sama Allah karena kita melakukan perintah. Bukan karena sombong. Harus seimbang. Kalau takut terus, nanti gak semangat beribadahnya. Kalau terlalu yakin, nanti gak ada istighfar. Seimbang. Jadi dalam menghadapi kehidupan nyata ini, Bapak dan Ibu, ada Bapak, ada Mas. Jadi mayoritas ibu-ibu di sini, bahwa kalau kita menghadapi kesulitan hidup, jangan berpaling selain kepada Allah. Ya, itu penting. Ajarkan dari kecil anak-anak kita. Kalau ada masalah, kembali kepada Allah. Kalau ada kenikmatan, kembali pada Allah juga. Bagaimana kembalinya kalau kita lagi ada masalah? Astaghfirullah. Bagaimana kembali kepada Allah ketika urusan lancar? Alhamdulillah. Allah senang betul kalau Allah itu diingat paling dulu. Yang diingat duluan dulu. Kalau lagi ada masalah, ya ingat Allah dulu, baru selesaikan masalahnya. Kalau ada kenikmatan, syukuri dulu, sujud syukur dulu. Saya selalu mengatakan, mengingatkan, kalau ada apa-apa, anak kita berhasil, suami kita berhasil, misalnya gitu ya, atau rumah, atau macam-macam lah, segala macam kenikmatan, langsung sujud syukur. Biasa. Kalau lebih bagus lagi di depan anak, apalagi kalau anaknya masih kecil, suka ngikut-ngikut tuh kan. Perhatikan kalau yang sering bawa anaknya ke masjid atau lagi sholat ada di sekitar anaknya. Jadi jangan nunggu anak itu tidur waktu mau sholat. Jangan. Kalau ibu-ibu suka begitu, tidurin dulu anaknya baru sholat. Sayang sekali saya bilang. Anak itu taruh aja di situ. Nanti dia kemana-mana tenang aja. Yang penting amankan yang kira-kira bisa jatuh. Nah, sholat di situ karena anak itu paling gampang meniru apa yang dia lihat. Kalau dia tidur, jadi ibu itu beribadahnya ketika anaknya sudah tidur, ya anaknya nggak lihat. Pas dia bangun lagi ribut, pas tidur sholat, nah aja. Kalau dia setengah ngantuk gimana Ustaz? Peluk aja, nggak batal sholat, apalagi sholat sunnah. Pas mau sujud gimana? Letakkan di bawah, repot aman. Mau repot apa mau dekat sama anaknya? Kadang banyak orang nggak mau repot, nggak mau ribet, tapi nggak ada kedekatan hati nantinya sama anaknya. Waktu baru lahir saja kan, ketika sudah diputus hari-harinya kan ditempelkan ke ibunya. Basah-basah sedikit nggak apa-apa, ya keringin sedikit, tempel, mimiin. Kolostrum pertama itu penting sekali. Itu yang cairan belum putih itu masih bening itu dulu masuk, sehat anaknya. Saya selalu dulu awal bersih tegang dengan tempat-tempat bersalin. Saya bilang pokoknya anak itu selesai jangan dikasih apa-apa, dikasih ke ibunya dulu. Makanya saya 7 anak saya 7 itu selalu ada di dalam ruangan waktu lahir. Nggak mau saya disuruh di luar. Jadi saya tahu semua itu yang ubun-ubunnya baru keluar gitu, terus dia belok begini, terus dipluk keluar tangannya kan. Sampai yang kebelit-belit, ada Khadijah tuh kebelit 2 kali, keluar ungu, wajahnya itu ungu, dibelit 2 kali sampai dilepas sama bidan 1, Pak ini 1 lagi tangannya begitu, nah ini 2, lepas dia, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang pakai harus di sesar, semua 7-7-nya normal. Nikmat luar biasa. Termasuk di dalam situ saya tuh langsung zikrul maut. Jadi kan kalau meninggal dunia saya kehilangan anak, istri, bisa jadi kehilangan anak juga kan, atau salah satunya, pokoknya gak ada yang enak di ruangan situ. Makanya kalau dua-duanya ngek gitu kan, istri saya lihat senyum, nggak ada yang berisik itu alat-alatnya, kan ini aman, semua tenang semua ya. Nah, jantung gini jangan sampai kalau tenang mati. Masih begini bagi normal, senangnya luar biasa saya. Langsung senang, sujud. Saya udah bersihin tempat sujud itu, saya udah bersihin. Mau sujud di sana nanti, arah ke kiblat. Selalu saya usahakan gak ada tugas-tugas menjelang partus itu, menjelang kelahiran. Nikmat luar biasa, ya. Melihat langsung. Jadi kita makin sayang sama anak, makin sayang juga sama istri karena itu kan wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Jadi laki-laki nggak usah sombong, ya, nggak bisa dia melahirkan pasti.
Begitu. Ya. Jadi kalau ada masalah kembali kepada Allah, kalau ada nikmat kembali juga kepada Allah, sehingga kita nggak perlu kembali kepada orang, apalagi benda syirik jadinya. Wah, selamat nih ya, rumah nggak digarap orang. Oh, mungkin karena keris itu. Astagfirullah. Banyak yang percaya begitu. Oh ya, karena kemarin macam-macam aku. Nggak usah. Allah saja. Allah semuanya ngatur. Ketuk pintu Allah, insya Allah semuanya beres. Insya Allah. Tinggal masalahnya lama apa enggak, itu aja. Terus yang kedua, bahwa kalau kita punya profesi, kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, kita punya skill, halal untuk mendapatkan upah. Dua sisi ini. Ada orang bekerja, dia malu-malu nagih, kita sebagai mendapatkan manfaatnya, kita yang mendatangkan atau apa, jangan ditunda-tunda. Makanya kata Nabi, jangan sampai kau bayar keringatnya sudah kering. Oke. Kalau dia nggak keringetan gimana Ustaz? Ada aja gitu. Ya udah mati nasinya biar keringetan. Ya enggak, maksud Nabi itu jangan lapar maksudnya. Karena zaman dulu ada AC. Dan kalau kita meminta hak kita, itu jangan merasa rendah. Dan orang yang ngasih imbalan jangan merasa tinggi. Karena di mata Allah SWT yang ikhlas yang baik. Yang ngasih ikhlas bagus, yang terima ikhlas bagus. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ajarkan anak-anak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang tadi duluan bangun? Siapa yang tadi duluan sudah beberes rumah kamarnya? Siapa tadi yang sudah duluan ke masjid? Nah, gitu. Selalu ada perlombaan dalam kebaikan. Harus dibiasakan. Harus dijadikan budaya di rumah. Jadikan budaya di rumah. Oke, lanjut. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi'an ghairi. Kata Bunda Halimah, semua perempuan, ya, semua perempuan yang tiba di Mekah bersama aku, ya, tanpa terkecuali, ya, tidak terkecuali, semuanya mendapat upah setelah menolak Rasulullah, kecuali aku. Emang sudah digiring sama Allah. Maksudnya gimana? Jadi kan tadi kan saya sebutkan di depan kan perempuan datang yang mau menyusukan dari Banu Sa'diyah, ada anak yatim nggak mau pergi. Tapi setelah pergi itu dia dapat bayi lain. Yang kedua begitu juga dapat bayi yang lain. Yang ketiga begitu juga dapat bayi. Tidak tahu berapa anak. Niswah itu lebih dari 10. Tapi ghairi, kecuali aku, kata Halimah. Setelah aku menolak Rasulullah, jadi sempat ditolak dulu di awal. Wajar ditolak, orang nyari duit kan. Tolak. Tapi aku nggak dapat seperti yang lain. Nggak dapat radi'an, tidak mendapatkan susuan. Falamma ajma'at al-intilaqa, setelah orang-orang ini dapat bayi-bayi kan mereka kembali lagi ke tenda yang mereka bangun di luar kota Mekah. Balik sana semua intilaq, siap-siap untuk pulang. Udah siap ya, sudah ada bayi. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2. Udah mau pulang. Kenapa? Duit sudah dapat, bayi sudah ada. Tinggal balik ke kampung, ya kan? Dikelola duitnya supaya bisa makan selama 2 tahun, ya kan? Harus dikelola dengan baik itu kan? Jangan sampai duitnya sudah habis 2 tahun belum lewat. Kan harus ada lebihnya. Ya kan? Karena transaksi. Sudah siap-siap mau pulang. Bunda Halimah belum ada satu pun bayi yang dia bawa. Faqultu li sahibi, aku berkata kepada suamiku. Suaminya kan ikut. Wallahi, kata dia, demi Allah, inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi. Aku tidak suka pulang ketika teman-temanku perempuan-perempuan yang lain sudah punya susuan, walam akhudh radi'an, sedang aku tak punya satu pun. Wallahi, kata dia, bersumpah 2 kali, demi Allah, la azbahanna, saya mau kembali ila dzalikal yatim, ke rumah anak yatim itu, Nabi Muhammad SAW. Fala akhudhannahu, saya akan ambil sekalipun tidak dibayar. Jadi dia pikir, ya kan susunya ada, ya kan tumpah-tumpah juga kalau nggak diambil kan. Nah,
Daripada begitu, ya sudah, memang mungkin rezekinya itu adalah nggak ada yang mau berbayar. Ya sudah, kata dia, saya ambil saja yang tidak berbayar. Saya kembali saja ke rumah yatim itu dan kemudian saya ambil saja. Apa jawaban suaminya? Qala. Kalau perempuan qalat. Kalau laki-laki qala. Berarti yang berkata berikutnya ini adalah suaminya Halimah. La alaiki an taf'ali, kata dia, tidak ada kerugian dari rencanamu itu, apa yang kamu kerjakan itu. Asallah, kata dia, semoga Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala lana, menjadikan bagi kita fihi, dengan ngambil anak itu, menyusuinya tanpa dibayar, barokatan, keberkahan. Wah, suaminya. Jadi ternyata memang suami istri itu kalau satu soleh, yang satunya cenderung solehah. Kalau yang satu solehah, yang satunya cenderung soleh. Insya Allah. Kalaupun nggak sama persis nggak apa-apa, tapi ya deket-deket. Ya. Jadi suami istri itu dia saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Nggak terlalu jauh lah bedanya. Nggak terlalu jauh. Seperti halnya Bunda Halimah dengan suaminya. Kata dia, semoga Allah menjadikan niatmu itu, ya, untuk mengambil bayi yatim tadi disusui tanpa bayar, di dalamnya fihi barokatan, ada keberkahan. Masya Allah. Di zaman itu, di zaman jahiliyah, orang masih nyembah patung, nyembah berhala. Ternyata masih ada orang yang percaya kepada Allah. Ini bukti, salah satu bukti bahwa di zaman jahiliyah tidak semua orang musyrik, tidak semua orang menyembah batu, menyembah patung, kayu, kan? Ada yang masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih membekas. Inilah Rasulullah di rumah, di keluarga yang baik, ketemu ibu persusuan juga, ibunya keluarga baik, udah jaga sama Allah. Hikmah dari slide yang ketiga ini, bahwa kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Kadang Allah Subhanahu wa taala atur kita itu justru yang gak dapat. Kadang bahkan kita diuji, orang lain dapat semua, kita enggak. Kalau ada kondisi begitu gimana? Senyum aja. Jangan bawaannya dongkol, kesel, iri, apalagi? Hasad, hasud, apalagi? Ya kan? Perasaan-perasaan yang muncul dengan egoisme kita. Kok dia dapat sih? Saya kok enggak? Padahal kita sholatnya bareng loh. Apa hubungannya? Padahal kita ngajinya bareng. Kok dia lebih pintar, saya enggak? Ya yang satunya atau enggak? Nyindir-nyindir dikit. Jangan terlalu sering kita itu menilai diri kita dengan orang lain. Karena Allah tidak pernah melakukan itu pada hambanya. Ada orang dikasih kesulitan hidup lebih, karena Allah sayang sama dia, senang melihat doanya, syukur. Ada orang yang Allah biarkan seperti bergelimang harta, padahal dia sedang dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah. Itu namanya istidraj. Kita dikasih sesuatu, tapi sesuatu itu buat orang lain menarik, tapi sebenarnya itu yang melalaikan kita. Kita ngiri kepada sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu melalaikan. Coba bayangin. Manusia itu begitu. Karena yang dia nilai ya hanya fisiknya saja. Wah, enak banget itu ya. Punya rumah, punya mobil, suami, istri, macam-macam lah. Semuanya bisa dijadi objek. Akhirnya pertama keburukannya kita tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Yang kedua, kita bahkan membandingkan suami dengan suami orang lain, istri dengan istri orang lain. Tidak bisa dapat. Yang ketiga, kita juga mengalami masalah, tidak puas, ya kan? Selalu kurang. Maka yang disebut miskin itu bukan orang tidak punya harta, tapi orang yang tidak merasa puas, tidak pernah qanaah, menerima apa yang ada. Kalau mau lebih kaya lagi, ya usaha, sudah gak usah lihat orang lain. Mau hidupnya lebih nyaman lagi daripada orang-orang, seperti orang-orang, ya berusaha, tapi jangan tinggalkan Allah. Itu cara kita. Tidak ada larangan dalam Islam untuk kaya. Yang dilarang Islam itu kita menghalalkan segala cara. Atau kalau kita kurang berhasil, orang lain berhasil, kita iri.
Asallahu an yaj'ala lana fihi barakatan. Dan ingat, sekecil-kecil yang dikasih Allah SWT, dia akan menjadi besar ketika berkahnya dihitung. Berkahnya dihitung. Apa disebut dengan berkah? Definisi paling sederhana, tazwidul khair. Yang disebut dengan berkah itu bertambahnya kebaikan. Tadinya nggak punya motor, terus punya motor, berkah apa enggak? Belum tahu, belum dilihat. Dengan motor itu jadi rajin ngaji, baru kita bilang berkah. Kenapa? Motornya tazwidul khair, menambah kebaikan. Ya kan? Yang tadinya jalan sendiri-sendiri dapat kebaikan. Ayo mau numpang enggak? Minimum 1 orang tuh kan bawa motor. Ya kan? Jadi menilai sesuatu itu dilihat dari pertambahan kebaikannya, bukan dari wujudnya. Banyak orang punya ini, punya itu, tapi tidak ada manfaat buat orang lain. Begitu. Jadi jangan, nggak usah ngiri, kita nggak usah ngiri sama orang lain. Allah cuma kasih kita motor, orang lain mungkin punya yang lain, tidak ada masalah. Asal yang kita miliki itu manfaat buat diri ada, dan manfaat buat orang lain banyak. Tazwid itu penting untuk kita yakin. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan, ya Allah kok saya sendiri sih yang susah. Niatnya jelek banget, berarti ada mau ngajak orang yang susah. Ya Allah kok saya sendiri yang susah. Emang kalau yang lainnya susah jadi senang. Berarti kelompok yang senang lihat orang lain susah. Sebaliknya kalau kita dapat satu kebaikan, ya Allah kok cuma saya, kenapa teman-teman gak dapat juga? Bagi-bagi senang lihat orang lain senang. Sederhana berkah, tak usah rumit-rumit mau melihat. Jadi kalau Allah kasih sedikit kok belum ditambah sama Allah, bisa jadi ibu atau saya atau siapapun belum berbagi. Setelah berbagi pasti naik. Kuncinya, ya kan? Kata Allah lah segitu aja, udah ada motor tapi diajak ngaji susah banget, ya kan? Gak naik kelasnya. Ya kan? Orang lain ngaji mungkin masjidnya nggak nyaman kayak begini, penerangannya bagus, ada macam-macamnya, teman-teman banyak, pengelolanya sigap ya, masya Allah. Terus ada WA grup pula, ada filenya pula, udah enak banget, duduknya juga adem, masya Allah. Jadi seharusnya tidak ada alasan kita nggak datang, ya, nggak ada alasan, kecuali ada uzur. Lanjut. Jadi ada pesan bahwa pertanyaan di akhir sekarang, nggak di tengah-tengah. Jadi kalau ada pertanyaan tulis dulu, nanti ditanyakan sekaligus. Berikutnya, faqalat. Nah, kalau qalat siapa yang berkata? Perempuan pasti kan? Nah, jadi kembali lagi kepada Halimah, Bunda Halimah. Tsumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad. Kemudian dalam perjalanan pulang sampailah kami ke kampung Bani Sa'ad, kampung dia. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi. Saya enggak tahu ada kampung di bumi Allah ini yang lain ajdaba minha, lebih kering daripada Bani Sa'ad. Jadi kata dia, kampung kami itu udah biasanya kering, kena musim kering, akhirnya kering banget. Fakana ghanami tarruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an Lubnan. Kambing, jadi ternyata tidak semua dibawa ya. Kambing yang tertinggal mendatangi aku ketika kami pulang dalam keadaan apa? Sudah kenyang dan gemuk, bagian susunya. Kaget juga dia, baru aja datang. Kambing-kambing yang dibawa maupun yang mungkin ditinggal ternyata survive. Dan ternyata gemuk-gemuk. Kaget karena di rumah-rumah orang lain, di tempat yang lain kurus-kurus. Tapi di rumahnya Halimah ini gemuk-gemuk dan ada susunya. Fanahlubu wa nashrabu. Kami peras, kami minum susunya. Wa ma yahlubu insanun. Sedangkan orang-orang lain walaupun mau minum, meresnya aja gak ada isinya. Qatrata labanin wala yajiduha fi turnin. Gak ada setetes pun air susu
dan kantungnya pun kecil, kempes, nggak ada isinya. Kok bisa? Binatangnya sama, kampungnya sama, rumputnya sama, cuacanya sama, tapi kambingnya Halimah lebih gemuk, lebih banyak susunya daripada kambing orang lain. Hatta kana al-hadirun, sampai-sampai orang semua melihatnya. Tadinya cuma Halimah aja yang melihat, kok beda. Terus lama-lama orang juga melihat, kok beda. Sampai orang-orang yang hadir di situ yang menyaksikan itu berkata, hatta kana al-hadiruna min qaumina yaqulun li ru'yanihim. Jadi kata mereka, kalian para pengembala, wailakum, salah kalian itu, israhu, gembalakan, haitsu yasra'u ra'i binti Abi Dhu'aif. Kalian jangan di situ gembalainya, gembalakan di sana tuh, di tempat Halimah anak Abu Dhu'aif menggembalakan kambingnya. Jadi menurut mereka keberkahan itu karena tempat. Dia pikir. Jadi kalian makanya kurus-kurus, gembalainya di sana, coba gembalainya di situ. Di mana kambing-kambingnya Halimah ada, maka dibawa ke sana. Ternyata digembalakan di sana, enggak juga nampak. Jadi apa yang sudah menjadi rezeki kita, gak bakal bisa diambil orang lain. Hikmah. Sekalipun kondisi sama, usaha sama, di tempat yang sama, urusan sama, pasti beda. Pasti beda. Dan dalam Islam itu sangat ditentukan oleh keimanan, ya, ketawakalan, dan husnuzan kita, berprasangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pelajaran berharga di sini. Bahwa terkadang kita melihat rumput orang lain lebih hijau, binatang orang lain lebih gemuk, lebih banyak, rumah orang lain, istri, suami, anak, macam-macam. Tidak peduli. Karena sesungguhnya yang paling penting itu apa yang Allah kasih pada kita, bukan dikasih kepada orang lain. Ketika yang Allah berikan kepada kita manfaatnya banyak, kemudian kita pun tidak menjadi orang sombong, ya. Kemudian kita juga mau berbagi, habis juga kan? Enggak. Oh iya, habis juga. Sekali duduk 2 mic. Baterainya sampai habis 2 kali. Terima kasih. Nah ini penuh nih. Kita lihat berapa lama dia bertahan. Ya. Jadi sederhana sekali ketika kita melihat sesuatu itu dengan takaran iman. Ya. Jangan dengan takaran material. Ya. Karena sesungguhnya pada akhirnya Allah akan timbang kita sesuai dengan kesyukuran kita. Barang siapa tidak mau bersyukur dengan yang kecil-kecil, maka Allah tidak akan kasih yang besar-besar. Seperti contoh kan, ada kalimat-kalimat yang harus kita sering ajarkan kepada anak kita. Misalnya kalau minta tolong, kalau minta sesuatu tolong. Setelah dibantu orang lain, terima kasih. Ya, kalau kita mau merepotkan orang lain, maaf. Ya, hal-hal kecil itu. Tapi kadang-kadang saya kalau ke rumah orang tua, yang tidak sebut nama orangnya, tidak saya temukan. Atau saya kadang-kadang suka malu juga kalau bawa anak dia dibantu orang lain, bilang apa? Tidak pernah saya lupa, pokoknya kalau dia di dekat saya dan saya lihat, saya sikut gitu, tal gitu, ya. Dia sudah tahu, oh ya, terima kasih. Memang harus dibiasakan. Oh nggak apa-apa, kata dia nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa. Anak itu harus dididik untuk terima kasih. Atau dia mau kesan, jangan lewat depan orang, nggak apa-apa. Ya, adab sekarang itu susah kan? Anak-anak lewat. Dulu kita kalau orang tua ada tamu, iya, padahal kita mau keluar kan, teman-teman udah manggil kan, oh, gak bisa lewat, gak berani lewat. Kalau sekarang, keluar aja gitu kan? Karena nggak diajari. Kadang-kadang kita sengaja lewat belakang-belakangnya, naik kamar mandi keluar, blok gitu kan? Karena nggak mau lewat depan, malu. Sekarang nggak ada malu, karena nggak diajari, nggak dibiasakan. Kalau dipanggil Agung, dia langsung keluar. Berarti memang saya mau diperkenalkan atau saya mau diomongin. Siap, bisa salah, bisa benar, terima aja. Ya begitulah kurang lebih kita biasa. Kemudian
Ketika kita melihat keberhasilan pada orang lain, jangan kita pikir ini satu hal yang tidak adil dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Sekalipun tadi tempatnya sudah benar, sama-sama melaksanakan. Terkadang Allah ingin uji kesabaran kita. Mungkin Allah sudah uji orang lain, kesabarannya di tempat lain sudah diuji. Maka hari itu adalah hari Allah hargai, Allah beri penghargaan kepadanya. Mungkin hari itu bukan hari penghargaan buat kita, hari ujian. Jadi hari-hari kita itu tidak sama. Ya? Sama-sama berangkat dari rumah. Ada hari orang itu dapat rezeki, ada hari orang itu dapat musibah. Udah, terima aja. Kita lanjutkan. Qalat, berkata lagi Bunda Halimah, wa kana yashibbu syababan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini tumbuh menjadi seorang syabab, menjadi seorang laki-laki, anak muda. La yashibbuhul ghilman, yang tidak seperti biasanya. Jadi lebih pesat. Falam yablughu sanataihi, padahal dia bersama kami tinggal belum ada 2 tahun. Hatta kana gulaman jafron, tapi kelihatan anaknya seperti sudah sigah layaknya anak 2 tahun ke atas. Jadi pertumbuhan Nabi itu secara fisik cepat. Karena Rasulullah ini memang disiapkan Allah untuk pekerjaan berat nanti. Jadi dimatangkan lebih dahulu. Ya. Jadi anak-anak tidak perlu, ya. Kadang-kadang kita suka kan, kasihan dia masih usia kecil. Nah, dalam Islam kalau dia sudah kuat, sudah siap, melihatkan tanda-tanda asal tadi memang dilatih, maka boleh kita berikan sesuatu yang lebih. Kadang-kadang ada mainan-mainan tertentu, mainan mendidik, usia 14 tahun ke atas. Tapi karena saya sudah biasa perkenalkan, dipegang sama anak 5 tahun, bisa dia tahu cara. Ngapain nunggu 14 tahun, 12 tahun? Kalau memang dia bisa. Yang penting kematangannya diukur sama kita. Ya. Jadi, falam yablughu sanataihi hatta kana gulaman jafran. Qalat, kata Bunda Halimah, qadimna bihi ala ummihi, karena sudah 2 tahun. Wah, sebenarnya ini berat buat Bunda Halimah. Karena enak sejak Rasulullah tinggal bersamanya, itu kebun tidak pernah kering, binatang sehat, makanan sehat, dan bagusnya lagi mereka berbagi. Ya. Karena ternyata sudah digembalakan di tempat yang sama, tetap aja kurus-kurus yang lain. Akhirnya susunya itu dibagi. Kemudian ketika binatang itu ada yang disembelih, dibagi. Inilah hebatnya keluarga Halimah. Ya. Jadi bukan sekedar ibu persusuan bagi Nabi, tapi seorang bunda yang memang nantinya kan dilihat sendiri sama Nabi. Ya. Rasulullah itu yang dilihat 2 tahun pertama lebih sering bertemu dengan Bunda Halimah daripada Bunda Ami. Nah, ini juga merupakan satu faktor yang nantinya Rasulullah itu mudah tersentuh kepada masalah-masalah pribadi orang lain. Karena dari kecil dia Nabi Muhammad SAW ini sudah merasakan gimana tinggal sama orang lain. Jadi ada hikmahnya pasti. Sampai kemudian 2 tahun, faqadimna bihi, kami bawa dia ala ummihi, untuk kami kembalikan kepada ibunya. Wa nahnu, nah ini perasaan hatinya. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukfihi fina, padahal kami siap menjaga dalam semua keadaan agar dia tetap bersama kami. Wah, itu ungkapan yang puitis oleh seorang bunda sudah merasa punya anak. Muhammad itu sudah dianggapnya anak sendiri. Sehingga kalau mau berlepas tuh rasanya, walaupun benar sih ini memang kembali ke ibu kandungnya, tapi gimana? Seandainya bisa kami rawat lebih lama lagi, kami siap. Nggak dibayar, nggak masalah, karena dari awal juga transaksinya nggak dibayar. Jadi ternyata ada hal-hal yang lebih nikmat ketimbang bayaran. Ada yang lebih nikmat daripada bayaran. Ada orang berani bayar mahal-mahal, tapi kita jalaninya nggak enak, ya kan? Respon nggak ada, gitu kan? Kayak ngomong sendiri. Itu kadang-kadang terasa, aduh, mana ya? Tapi ada tempat-tempat tertentu yang biasa-biasa. Wah, tetapi begitu dari duduk saja udah dapat energi, rasanya beda. Ya. Ada bisa kita rasakan. Ada orang memang ingin tahu, ingin belajar dengan orang yang cuma melewatkan waktu.
terasa. Jadi seperti itu. Apa yang dilakukan? Kenapa ada perasaan ahrasu syai'in ala mukthih? Karena lima kunna nara min barakatihi. Karena kami sudah melihatnya, sudah mengalami keberkahan hidup bersama Nabi Muhammad. Jelas. Fakallamna ummuhu, sampai di rumah dari mau dikasihkan itu anak, sudah diserah terimakan, maka ibunya berbincang kepada kami. Fakallamna, tidak disebut ngomong apa, tapi berbincang, terima kasih ya sudah mau bawa anak kami padahal nggak dibayar. Fakultulah, aku langsung bicara dengan, jadi Halimah bicara langsung dengan Aminah. Lau tarakti bunayya indi, seandainya kau mau serahkan lagi ke kami. Waduh, berbunga-bunga dia. Seandainya kau mau serahkan lagi kepada kami, hatta yang ludho, sampai dia lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih tampan lagi, macam-macam. Ya, ghalidha itu artinya lebih kuat lagi. Itu. Fa ini afsha alaihi waba Makkah. Sungguh kami tidak ada masalah. Ya, yang dulu tadi. Fa ini sesungguhnya saya agak khawatir dengan wabah yang menimpa Mekah. Memang di tahun kedua ketika mau dikembalikan itu Mekah sedang kena wabah, banyak sakit, banyak orang sakit. Jadi masuk akal juga bahwa di satu sisi dia senang merawat Nabi Muhammad, tidak dibayar sekalipun. Di sisi yang lain kata dia memberi pertimbangan kepada ibu kandungnya bahwa kalau dia kembalikan di sini Mekah lagi wabah ini, kira-kira kalau ada apa gimana? Argumentatif juga dia. Ya, mencoba meyakinkan kepada Bunda Aminah supaya balikin aja lah 2 tahun lah. Falam nazal biha, dan ternyata ya apa istilahnya ini? Kami tinggal di Mekah itu tidak lama, hatta raddathu ma'ana. Jadi sempat pulang dulu. Ya, kata Bunda Aminah, nanti saya pikirkan, baliklah kalian. Mereka nggak langsung pulang ke kampung Banu Sa'ad. Biasanya mereka mendirikan tenda di luar kota Mekah. Karena mereka bukan orang Mekah, bukan ahli Mekah. Ditinggalnya di luar, jadi bikin tenda. Balik dulu sana. Beberapa hari kemudian raddathu, Bunda Aminah mengembalikan. Nah, sini betul juga menurut kalian tadi. Kalian bersedia mengurus anak saya 2 tahun lagi? Siap. Dan betul memang ada wabah di Mekah ini, saya juga khawatir. Ya, tolong bawa anak ini dikembalikan. Wah, gembiranya bukan main ya. 2 tahun lagi. Jadi kontraknya itu per 2 tahun. Jadi 2 tahun kontrak tambah 2 tahun lagi. Ini enak nih ya. Kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi apakah kita itu Allah kuatkan selalu dengan apa yang kita inginkan? Bukan. Kadang Allah kasih kita sesuatu yang kita nggak minta, tapi itu berupa ujian. Ya kan? Banyak yang minta, ya Allah sehatkan saya, tapi Allah nggak kasih kesehatan. Allah kasihnya apa? Urusan. Kenapa? Supaya kita banyak bergerak. Kenapa kalau banyak bergerak? Supaya sehat. Ternyata Allah kasih sehatnya bukan dalam bentuk sehat, gitu, tapi dalam bentuk gerak, dikasih urusan, gerak. Biasanya orang yang sibuk bergerak sehat. Jadi tidak selalu yang kita minta itu datang sesuai wujudnya. Ya Allah, malam-malam, ya Allah berikan saya kekuatan. Dikasih Allah ujian banyak. Minta kekuatan, dikasihnya ujian. Tapi tahu nggak dari ujian itu kita jadi kuat. Jadi terkadang kita minta apa, Allah kasihnya nggak persis sama, tapi lebih bagus. Asik. Coba kita tiba-tiba langsung begitu doa, ya Allah minta kuat, tiba-tiba badan kita jadi gede. Kamu minta kuat kan? Nggak bilang kuatnya apa. Hati-hati, jangan suka berdoa-doa yang fisik. Nah, ya Allah jadikan saya putih. Putih kayak tembok itu tiba-tiba mendadak. Marah juga besok, ya Allah bukan putih yang begini, ya Allah. Jadi jangan pernah minta sesuatu yang fisikal. Ya, minta sesuatu yang nilai. Ya Allah sabarkan saya. Kan tak tahu seperti apa sabar itu kan. Tapi bagus nggak sabar? Bagus. Jangan ngomongin, ya Allah jauhkan si fulan dari saya, karena saya nggak sabar kalau ketemu dia. Nah, bukan begitu jangan.
Kita minta sabar, Allah datangkan orang yang ngecek kesabaran kita. Jadi terkadang kita punya teman ya, mohon maaf nih, kita punya teman yang ngeselin gitu, ngeselin. Itu cara Allah bikin kita sabar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Wallahi innahu ba'da maqdamina bi asyri. Kemudian kurang lebih 1 bulan setelah pulang, jadi kan ditambah 2 tahun lagi, nah baru berjalan 1 bulan. Tiba-tiba suatu hari Rasulullah itu tergeletak. Lagi main tergeletak. Ini hadisnya panjang, saya singkat. Lagi main sama saudara-saudaranya, tergeletak. Lari ke belakang, manggil ibunya, bapaknya juga datang. Halimah dan suaminya datang. Mendapati Rasulullah sudah berdiri. Faqulna lahu, kami berkata kepadanya, malaka ya bunayya, apa yang terjadi denganmu wahai anakku? Tadi saudara-saudaramu bilang kau terbaring. Sakit apa? Takut kan? Baru aja diminta sebulan sakit. Ngeri dia. Apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah SAW, ja'ani rajulani, tadi datang 2 orang laki-laki. Alaihima thiyabun bidun, mereka menggunakan baju serba putih. Di kemudian hari Rasulullah dikasih tahu itu malaikat. Fa'ajja'ani, aku direbahkan sama mereka. Aku gak ngelawan, kata Rasulullah. Orang itu tenang banget ya. Suruh rebahan. Wasyaqqa batni, dibuka perut, dibelek, buka pakai pisau. Faltamasa, kemudian dicari-cari di dalam itu. Faltamasa syai'an, ada yang dicari sama mereka berdua itu. La adri ma huwa, aku enggak tahu apa itu katanya. Setelah itu aku tertidur, bangun-bangun, aku cari-cari, enggak ada lagi itu belah, udah dijahit lagi. Di dalam hadis yang lebih panjang disebutkan Rasulullah itu diangkat bagian hati, ada segumpal daging, dipotong, dikeluarkan, terus dibersihkan sisanya, disembuhkan lagi. Ada yang mengatakan disiram dengan air zam-zam, tutup lagi, dijahit lagi. Dengan cara yang kita tidak tahu, karena itu para malaikat, bukan dokter. Dan setelah itu Rasulullah dikatakan, kenapa aku setelah itu tidak mudah digoda syaitan, atau syaitan tidak bisa menggoda aku? Karena Allah sudah buang apa yang biasanya menjadi pintu masuk syaitan. Masya Allah. Cuma sayangnya kita gak bisa. Seandainya bisa, kita cari dokter, buang. Ini dia di pintu masuk syaitan. Kita semua ada itu. Tapi insya Allah tidak berbahaya selama kita dekat dengan Allah SWT. Tapi ujian kita pasti, setiap orang pasti diuji. Begitu kata Nabi SAW. Qalat, tapi tetap saja walaupun sudah dibuka dadanya, dilihat semuanya sudah bersih, gak ada darah-darah keluar, gak ada bekas operasi apa selang atau apa, gak ada. Tetap saja Bunda Halimah kaget atau takut, khawatir. Qalat faraja'na ila khaba'ina, kami bawa balik ke rumah, diletakkan lagi, dicek lagi mungkinnya, takut aja kan ada sesuatu. Faqala li abuhu, bapaknya dia, maksudnya suaminya Halimah, kan sudah dianggap sebagai bapaknya Rasulullah SAW, berkata kepada Halimah, ya Halimah, wahai Halimah, laqad khasyitu, sungguh aku khawatir, an yakuna hadzal gulam, bahwa anak laki-laki ini, anak remaja ini, atau anak yang belum remaja ya, baru mau 2 tahun jalan ini, bayi yang sudah kuat ini, qad usibah, saya takut dia sakit, atau lebih parah lagi, saya takut dia meninggal. Wah, sama-sama takut itu. Gimana ini? Baru saja kita minta untuk 2 tahun, ibunya juga sudah sepakat, ayolah ambil 2 tahun. Sekarang ada kejadian. Nah itulah, kadang kita minta sesuatu, tapi kita nggak siap dengan konsekuensinya. Ya? Minta cantik, tapi nggak siap digoda orang. Ya kan? Dikasih jelek, nggak siap juga. Jadi minta apa? Cari suami katanya, cari suami yang cakep, dikasih yang cakep, dilirik orang lain, nggak kuat juga. Suami jelek, malu juga.
Ya manusia kalau ditanya-tanya nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Ya kan? Dikasih kekayaan tapi sakit terus, nggak mau. Nggak sakit-sakit tapi nggak kaya-kaya, nggak mau juga. Gimana? Nah, itulah. Bunda Halimah senang dengan Nabi, bagus. Mau ngerawatnya, bagus. Minta 2 tahun lagi, itu menurut Bunda Halimah bagus. Sekalinya diuji sama Allah. Jadi Bunda Halimah pun diuji sama Allah. Oke, balik lagi dia ke kampung Banu Sa'ad, dikirim 2 malaikat. Zaman itu, kalau sekarang mungkin biasa saja kita. Namanya orang sakit, bawa ke rumah sakit, dibedah, pakai endoskopi, sore udah balik, kan biasa. Kita sekarang dengan abad 21 teknik pembedahan canggih. Zaman dulu yang namanya dibelek perutnya mati sudah kebanyakan orang mati, nggak mungkin hidup. Itu ya. Jadi kadang ujian itu datang kepada kita nggak siap. Tapi kita minta-minta. Jadi hikmah dari peristiwa ini Masya Allah. Kadang saya malu juga itu kadang-kadang ya Allah, baru diuji yang begini aja kita udah berat sekali rasanya ya. Kadang-kadang saya ngobrol sama istri, kadang-kadang saking sibuknya gitu tuh ngobrol udah tengah malam. Karena kalau nggak ngobrol malam besok pagi udah kesibukan yang lain-lain ya. Ngobrol lah malam-malam itu akhirnya. Di antaranya ya gitu lah. Ternyata anak ini ya, yang ini dari SD sampai SMA ada masalah, lancar lempeng aja. Saya bilang gak mungkin lancar lempeng terus, pasti ada kapan waktu. Bener pas kuliah ujian lagi berjuang. Ada nih dari SD SMP masalah terus, bingung gitu juga gimana. Padahal pendidikannya sama, perhatiannya sama. Setelah SMA kuliah ke sini lancar. Jadi sebenarnya semua anak itu ya yang lempeng-lempeng aja tetap prepare, hati-hati. Karena kalau dia lempeng-lempeng terus ada gujlak di ujung. Orang tuanya harus siap. Ada yang sudah gujlak di depan kan. Tapi nanti kalau dia sabar, sampai ada salah seorang wali santri lah katakanlah begitu. Ngelihat anak kita itu, kita udah hampir nyerah rasanya tuh, tapi nggak mungkin anak sendiri. Kata beliau, Pak Agung ya, Putri istri saya, sabar. Ini tabungan ini. Itu aja dia, nggak cerita-cerita macam-macam kayak orang psikolog itu enggak. Sabar aja. Ini tabungan gitu. Saya nggak ngerti waktu itu tabungan apaan gitu. Ngabisin tabungan aja. Namanya masih muda kan itu sih. Terus setelah saya lihat, oh iya, setelah sekian tahun kemudian barunya, oh maksudnya ini tabungan kesabaran orang tuanya. Orang tua itu setiap anak itu kita ada tabungannya. Bukan tabungan duit aja ya, bukan SPP toh. Nabung kesabaran. Karena setiap anak pasti ada goncangannya entah kapan. Kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika anak itu nanti ada goncangan, ya Allah, jadikan kami ada di sana. Bisa mendampinginya. Kan jangan sampai kita jadi orang tua, ketika anaknya senang kita senang, ketika anaknya susah kita tinggalin, nggak mungkin. Ya, mau pas senangnya aja kan. Makanya ada istilah, mereka yang tidak bersamamu ketika sulit tidak pantas bersamamu ketika lapang. Atau kalau dibalik, mereka yang tidak bersamamu ketika engkau sedang lelah tidak patut bersamamu ketika sedang bahagia itu sedih. Pokoknya tinggal dibalik-balik aja. Termasuk juga pernikahan. Tapi pernikahan bukan pembahasan di sini. Banyak orang yang senang siap bersama pada saat senang, tapi nggak mau bersama ketika susah atau ujian. Sama, kurang lebih sama. Tadi yang disebut Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in", pasti kami akan uji kalian semua dengan al-khauf wal-ju', rasa takut, ya takut ditinggal, rasa lapar, ya ini biasanya. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, kesehatan, ya. Wathamarat, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Tapi kalau sampai ujian itu membawa kepada musibah terbesar atau kematian, ya, fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayatnya dempetan.
Dari walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, yaitu orang-orang yang kalau mereka ditimpa musibah, qalu, perkataan pertama mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada. Jadi itu kalimat irja' itu bukan pada saat orang mati saja, bukan, semua ujian. Makanya kalau kita kadang-kadang jalan ketemu orang susah, innalillahi, kita bilang siapa yang mati, siapa yang mati? Nggak ada yang mati. Itu bukan kalimat untuk orang mati saja, tapi untuk semua musibah yang kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Lanjut sedikit lagi. Ya, sedikit lagi habis harusnya. Qalat. Oh, ini salah ketik, bukan fa mati. Ya, fa. Harusnya fathah. Fatahammalnahu. Kemudian kami bawa dia Nabi Muhammad, faqadimna bihi, dan kami bawa ke Mekah bersamanya, ala ummihi, untuk sampai kembalikan kepada ibunya. Wah, kaget Bunda Aminah. Tiba-tiba pintu digedor, anak mau dikembali. Qalat, ma hadza sya'nak? Apa ini? Kata dia. Kenapa begini? Kok dibalikin? Diceritakan orang kemarin datang orang ini tiba-tiba dibawa di belakang, dibedel-bedel gitu, tiba-tiba gini. Anaknya bilang sih nggak apa-apa, tapi ini takut. Intinya gitu sederhana. Apa jawaban Bunda Aminah? Menunjukkan bahwa betul-betul beliau ini adalah ibundanya Nabi, cocok untuk jadi ibunda Nabi, tidak sembarang bunda. Afatakhawwafti, apakah kau ada rasa takut alaihi syaitan, bakal kena setan? Karena nampaknya dari pembicaraan itu Bunda Halimah meyakini dua orang ini setan, padahal sebaliknya ini adalah malaikat, kebalikannya. Ya? Kan kalau malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya, kalau setan ini diciptakan Allah dari api. Setan ini kelompok sebenarnya, sifat aslinya yang pertama kali membangkang, tidak mau sujud kepada ayah bunda kita, ayah kita Nabi Adam alaihissalam, itu iblis. Iblis itu syaiton min syayatin, salah satu di antara setan-setan dari kalangan minal jin. Jadi iblis itu yang nggak mau sujud, maka ini yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong dan seterusnya. Iblis ini mempengaruhi kalangan jin. Jin ini sebagian muslim, sebagian lagi kafir. Yang ikut dia disebut syaiton. Tetapi secara umum syaiton bisa jin, bisa manusia. Kalau manusianya kafir, maka dia punya sifat syaitoniyah. Jadi kalau setan itu, dasar setan itu bisa untuk orang, asal sifat-sifat kekufurannya muncul. Tapi kalau disebut dasar iblis, nggak boleh. Iblis marah. Iblis cuma gua doang, kata dia. Yang lain nggak boleh. Kalian kalau ikut-ikut aku dikasih nama syaiton. Gitu. Jadi terminologi supaya jelas. Ya. Ada manusia, ada jin, ya, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Malaikat tidak dihisab. Jin manusia dihisab. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau tidak beribadah masuk neraka. Kufur masuk neraka. Jin atau manusia yang kufur disebut syaitan, jamak syayati. Siapa yang pertama kali jadi setan? Namanya iblis. Iblis satu orang. Awal mula pembangkang. Jadi ketika ditanya, ketika ditembak itu sama Bunda Aminah, apakah kalian takut karena anak ini akan diapa-apakan oleh setan? Qultu na'am, kata Halimah, iya benar saya takut. Karena dia kan tidak melahirkan anak ini. Kan di kajian kedua kita sudah bahas kan bagaimana proses persalinannya. Ada cahaya, kemudian Bunda Aminah dikasih lihat tentang kehebatan anak ini. Bahkan dalam mimpi disebutkan anak ini akan jadi pemimpin bagi umat, bahwa nanti dia akan memimpin dan dia nantinya akan menjadi orang yang
utama itu sudah kita bahas. Nah, yang nggak ngeh ini berarti mungkin miss kajian kedua. Cek kajian kedua. Qalat sebagai penutup. Betul nggak penutup? Iya, ini slide terakhir. Ketika Bunda Halimah mengatakan na'am, iya saya takut, kami takut. Qalat berkata Bunda Aminah, kalla, jangan takut. Kalla, kata orang Arab dalam Al-Quran juga begitu. Kalla, jangan. Sebalikannya, jangan. Wallahi demi Allah, mali syaitani, sesungguhnya setan tidak akan bisa alaihi kepada anak ini min sabil. Gak ada peluang dia untuk masuk kepada anakku ini. Gak bisa. Setan gak bisa masuk. Wa inna li bunayya la sya'nan, karena anakku ini memiliki kelebihan, yaitu dia akan menjadi sayyidi li hadhil ummah, akan menjadi pemimpin bagi umat manusia atau khususnya sebagai orang-orang beriman. Da'ihi, bawa dia pulang. Wah, ditegarkan lagi. Jadi Bunda Halimah bukan gak mau nerima Muhammad pulang, janjikan 2 tahun, walaupun tidak dibayar sudah kontrak, sekaligus membesarkan hati. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu kepada teman yang agak sedikit gimana, dikit-dikit ngeluh, tegarkan, jangan ngikut ngeluh kita. Ya. Iya nih saya susah banget, iya emang kamu susah. Dia nangis-nangis, kita tidak usah ikut nangis, dengerin, kuatan dikit. Gitu. Iya. Kalau kita jangan ngikutin frekuensinya dia, naikkan, semangat. Ada contohnya ini, kalla wallahi ma li syaitani alaihi min sabilin wa inna li bunayya la sya'nan. Tidak akan mungkin anakku ini bisa ditembus sama setan. Sudah tahu. Karena anak ini punya kekuatan. Apa kekuatan bayi-bayi dari ibundanya? Didoakan. Doa orang tua. 3 ya, yang harus dilakukan oleh orang tua, bapak maupun ibu, khususnya ibu. Salat agar anak itu kuat, tidak tersesat, tidak terpengaruh yang buruk. Puasa supaya masalah-masalahnya gampang diatasi. Ya. Salat, puasa, dan kemudian menahan bicara. Orang tua jangan terlalu banyak bicara yang buruk-buruk. Kenapa? Supaya anak itu tidak terkena penyakit-penyakit sumpah-sumpah orang. Orang tua jaga 3. Makanya kalau sudah jadi orang tua, jangan terlalu banyak ngomong. Kecuali yang bagus-bagus. Falyakul khairan, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau sudah punya anak, ya, rajin sholat, perbanyak puasa sunnah, dan puasa ngomong, syahwatul kalam. Jadi syahwat itu ada syahwat. Ya itu. Perhatikan anak-anak yang sukses, anak-anak baik, rata-rata ibunya kalem. Benar apa benar? Udah nggak bisa, orang itu perkataan para ulama. Jadi kalau masih banyak ngomong, mungkin belum punya anak, masih banyak ngomong. Udah punya anaknya terbatas ngomong. Yang baik-baik aja. Hati-hati karena sumpah orang tua itu langsung jadi. Hati-hati. Kalau sekecil-kecelnya kita sama anak kan nggak boleh ngomong macam-macam kan? Kamu. Ya, kesel-keselnya dia. Udah kamu keluar sana, biar jadi imam masjid. Jadi imam masjid, beneran dia. Tapi bawa balik lagi. Ya, dasar kamu ini cepat-cepat jadi ulama. Itu kalau mau kesel tuh gitu, ngomong yang bagus. Gak bisa, harus latihan. Jangan keluar yang dasar anak ini. Nah, itu keluar tuh. Yang kakinya 4, jangan. Kan suka ngomong kan, kebablasan kan? Jangan. Kalau sudah ngaji nggak boleh. Harga mati, nggak boleh. Jadi kalau sekesel-keselnya ngomong yang bagus. Ya, ngomong yang bagus. Nah, itu terakhir telat. Da'ihi anki wantaliqi rasyidatan. Kata Bunda Aminah, bawa pulang, kuatkan dirimu, engkau tenang. Rasyidah. Kalau laki-laki rasyid. Itu bapak yang tenang menghadapi masalah itu tenang, bisa menyelesaikan dengan ini. Nah, orang tua kalau nggak bisa menyelesaikan masalah anaknya, banyak-banyak doa, banyak-banyak sholat, dan banyak-banyak mengurangi omongan-omongan yang tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ustaz, kita kasih waktu buat ibu atau bapak yang ingin bertanya. 3 pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Ada? Ada nggak? Boleh, kalau ada silakan. Ada 3 lagi ya buat bikin pertanyaan. Buat ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin meminta konfirmasi aja. Tadi pada awalnya saya ingin bertanya, kenapa dibutuhkan tindakan fisik ketika pembedahan di Rasulullah kecil itu? Kenapa nggak Allah langsung membersihkan adanya? Tapi sepertinya tadi yang saya tangkap itu justru untuk memberikan ujian kepada ibunda Halimah yang ini. Mohon konfirmasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya masih takut mendapatkan ujian, berarti apa yang harus diperbaiki? Baik, ya. Jadi begini, manusia termasuk Nabi Muhammad SAW itu kan ada aspek basyariah ya, aspek fisikal dia sebagai manusia. Kalau mau sekalian bisa saja Allah lahirkan tanpa gumpalan daging itu. Sekalian aja biar nggak ada proses bedah membedah kan, bisa saja begitu kan? Apa susahnya bagi Allah untuk mengurangi sesuatu atau nambah sesuatu pada ciptaannya? Gampang. Tapi bahwa Rasulullah sebagai manusia itu tetap ada unsur-unsur basyar, unsur-unsur fisiknya dia, materialnya dia, baginda ini, sehingga itu nggak bisa dialihkan begitu saja. Nanti terkesan jadi sihir. Allah tetap mengajarkan kepada kita bahwa ada sebab, ada akibat, ya, ada upaya, bahkan justru bagus. Ada kisah membedah, karena nanti para ulama kaum muslimin tertarik dengan hadis ini. Kalau membedah itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Ada obat-obat yang ada teknik penyelesaian kedokteran atau intervensi yang perlu bahkan nanti kalau kaum ulama justru yang pertama kali melakukan pembedahan kan, ya. Ulama-ulama muslim adalah yang kemudian menjadi pelopor ilmu kedokteran dari hadis-hadis seperti ini. Mereka melakukan eksperimen, percobaan dulu dan seterusnya sampai kemudian mereka bisa melakukan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Pasti sudah dipikir, Allah punya rencana yang jauh ke depan. Ada aspek ujian juga. Jadi ujian bukan fungsi satu-satunya. Ya, memang diuji Allah SWT karena waktu itu Bunda Halimah kaget kan melihat kondisi seperti itu. Ujian buat beliau. Tapi ke depan itu menjadi pelajaran. Jadi bisa jadi ujiannya tertimpa pada kita, tapi orang lain mendapatkan manfaat. Kita kan sering begitu. Lihat tuh ada orang tuh gara-gara begini dia begitu. Kesalahan dia jadi pelajaran buat kita kan. Jadi bisa jadi sesuatu itu musibah buat orang, tapi menjadi pengetahuan dan berkah untuk orang lain. Apakah rugi? Enggak. Karena kalau dia tertimpa musibah dan sabar, jadi pahala. Anda cuma nonton, nggak dapat pahala. Indah dalam Islam itu nggak ada yang negatif, nggak ada yang jelek. Kecuali Anda berdosa baru jelek. Anda tertimpa musibah, rumah ambruk, tapi nggak mati, bersyukur, bersabar, gampang Allah naikin lagi itu. Gampang Allah buka pintu-pintu rezeki untuk berdiri lagi rumahnya. Iya. Yang nonton nggak dapat apa-apa, apalagi yang nonton cuma bilang rasain lo. Kira-kira yang berdosa siapa? Yang dapat musibah tapi sabar, yang nonton keluar dengkinya. Iya kan? Dalam keadaan-keadaan seperti itu kita perlu berhati-hati. Karena musibah orang lain tetap kita, ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Kayak kita lagi naik mobil di jalan itu, terus kita lihat ada orang ketabrakan. Ya Allah, saya nggak bisa berhenti, ada urusan lain. Mudahkan dia ya Allah. Yang rusak cepat diganti. Dalam hati aja. Gak usah dibuka kaca, gak usah. Di dalam hati, ya Allah mudahkan dia, sampaikan dia, sehati dia akan ganti. Udah lewat. Husnuzon. Jangan sampai iya sih. Kalau nggak salah itu tetangga yang sono memang dia kurang. Nggak usah ngomong-ngomong itu. Ya saja. Jadi segala macam ujian, segala macam kejadian yang melintasi kita bisa jadi yang diuji orangnya, bisa jadi yang diuji yang lihat. Tergantung sikap setelah itu.
Kalau ada waktu, berhenti, gak ada masalah, bantu, bagus sekali. Mungkin ujian buat dia, peluang amal buat kita. Selalu bagus. Sama seperti orang tua yang nasihatin kami, Pak Ago, Putri, tenang, gitu ya. Tabungan, sabar. Dia mungkin dia bisa bantu kami kan, bukan psikolog, bukan apa, tapi ngomong sekali buat kami, oh iya. Lama kemudian dapat pahalanya dia. Kenapa? Saya baru bisa memahami apa yang dia maksud setelah paham. Itu yang pertanyaan kedua tadi apa pertanyaan? Takut. Kalau saya takut gimana? Ya takut itu satu perasaan yang wajar, tapi tidak boleh takut kita itu membuat kita putus asa. Itu nggak boleh putus asa. Takutnya wajar. Namanya kita manusia, ada rasa takut pasti. Yang natural itu kita takut sama Allah. Karena kalau takut sama Allah, kita mendekat. Beda dengan takut sama makhluk. Kita takut sama makhluk, kita menjauh kan. Wah, takut sama dia, serem, oh jauh. Tapi kalau kita takut sama Allah apa? Ya Allah, saya mau mendekat, ya Allah, minta ampun. Nah, takut itu ada bagusnya. Dan takut juga merupakan salah satu mekanisme supaya kita bertahan hidup. Ya, wah, badai di luar, takut nggak usah keluar dulu. Iya, karena keluarkan kemungkinan terjadi macam-macamnya kan bisa. Itu. Jadi Allah kasih itu tak. Yang tidak boleh takut itu membuat putus asa. Udah saya gak bakal diampuni lagi dah lah. Ya udahlah, gak usah sholat aja lah sekalian. Ada orang gara-gara satu dosa kecil, ya ditegur Allah, dia merasa wah Allah sudah marah banget. Ya udahlah sekalian gak usah sholat juga. Emang aslinya gak mau sholat ya. Cuma nyari alasan saja. Nah, hati-hati yang itu. Jadi takut masih bisa diterima. Tergantung jenis takutnya apa. Bahkan tadi kan disebut al-khauf war-raja, bagus takut tapi seimbang dengan rasa optimis. Begitu. Yang tidak boleh takut menyebabkan putus asa, melakukan hal yang makin tercela. Bahkan ada sampai orang yang karena depresi bunuh diri. Dalam Islam murtad udah termasuk tergolong dosa besar kabair. Jadi dalam batas tertentu takut nggak apa-apa. Tinggal dididik aja kalau anak itu tak nggak mau ke kamarnya gelap lah. Kok tambah gelap takut. Nah, dididik apa itu tauhid, makanya kita mesti tahu jin itu apa, setan itu apa, iblis itu apa, supaya bisa jelasin kan anak. Jangan sampai ibunya sendiri juga takut. Iya takut, yalah nggak usah kesana. Emaknya yang harusnya ngasih nilai, emaknya juga takut. Akhirnya satu tempat gak dimasuk-masukin. Akhirnya benar-benar ada jin akhirnya di situ. Jadi hati-hati, orang ibu harus menjadi contoh teladan keberanian, apalagi ya apa istilahnya empati, hati-hati, ada semua dari ibundanya. Karakter itu yang bagus. Allah a'lam bishawab. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, silakan. Ada satu. Bentar ya, dari dulu ya. Habis dia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar cerita tadi soal keberkahan ya Ustaz. Ya. Keberkahan itu seperti contoh tadi bahwa yang Nabi Muhammad Halimah itu khusus ya benar dan keberkahan di Nabi Muhammad. Ya. Tapi kan juga ada yang ke rumput sana aja gitu kan. Itu kan mungkin dia mencoba mencari keberkahan gitu kan. Ya. Nggak tahu ini Ustaz Suhaib. Ya. Lalu kelihatannya kalau saya lihat bagian dari tawakalnya sih yang ini. Ya. Di dalamnya, nah ini kan kalau berkah itu kan berkaitan dengan iman juga ya tadi saya sampaikan. Lalu hubungannya apa dengan tawakal, keberkahan dan yang tadi sampai itu? Ya, betul. Makasih. Ya. Waalaikumsalam. Jadi dalam konteks tadi yang ingin digambarkan dalam hadis itu adalah bahwa orang merasa dia kurang berhasil ketika dia tidak melakukan sesuatu sama dengan orang lain. Makanya sampai dia mengatakan ini kalian karena gembala di sini nih, jadi enggak berkahnya di sana. Sehingga orang itu menduga berkah itu terikat dengan tempat. Padahal berkah itu justru di mana-mana. Ya. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa ada tanah keramat. Kalau enggak di situ enggak keramat. Nah, itu kan bahaya jadinya kan. Ada hari bagus.
Terus ada hari jelek gitu kan berarti. Bahwa memang Jumat itu hari mulia betul, tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan hari yang lain selain Jumat jelek, enggak. Hanya ada kemuliaannya saja. Jadi kembali bahwasanya dalam hadis tadi secara spesifik mencela orang yang mengira dia bisa dapat berkah hanya karena berada di tempat orang lain. Terkait dengan apa yang diangkat sama ibu bahwa kita tawakal berusaha itu bagus dalam konteks secara umum. Ketika kita sudah coba nggak bisa, coba lagi nggak bisa, itu namanya usaha. Itu yang disebut dengan ikhtiar, pilihan yang kita ambil dalam hidup. Itu bagus sekali. Malah Allah senang melihat ada orang yang tidak putus asa. Jadi babnya tidak putus asa, mencoba terus. Jadi beda dengan contoh tadi. Jadi kalau kita misalnya belum berhasil dalam satu usaha, kita usahakan yang lain. Atau bahkan misalnya kalau kita punya bisnis nggak berhasil di sini, mungkin secara lokasi kurang pas, kita bisa pindah, boleh banget. Tapi jangan berpikir nanti bahwa kan suka ada di Indonesia kan itu tusuk sate makanya nggak berhasil. Nah, ngerti maksud saya? Itu yang nggak boleh itu. Nggak ada hubungannya dia itu karena di posisinya di T begitu terus dia nggak sukses. Itu bisa dijelaskan dengan hukum marketing. Ketika mobil melaju, mau belok, yang dilihat itu kan beloknya, bukan depannya, nabrak lah dia. Jadi banyak bisnis nggak maju di tusuk sate bukan karena tempatnya, karena nggak cocok untuk iklan di situ. Coba kalau dibikin mundur dikit, kasih lapangan parkir, terus iklannya agak gedean dari jauh orang udah bilang, ada nasi uduk enak, luruslah dia. Tapi udah iklannya kecil banget. Orang mau belok, coba ibu kalau mau belok ngelihat kemana? Kebelokannya kan nggak mungkin lihat depan. Makanya kalau mau ditusuk sate, nggak suksesnya itu bukan karena lokasi, karena strategi marketingnya kurang bagus. Tapi karena setiap kali di situ nggak berhasil, di sono juga nggak berhasil, di situ nggak berhasil. Akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa gara-gara tusuk sate bisnis nggak maju lah. Tidak ada hubungannya. Nah gitu. Jadi khawatir kemudian tempat itu menjadi eksklusif. Kalau di sini, kalau di sini. Itu aja. Sederhananya begitu. Tetap kita harus tawakal. Tawakal itu bentuknya terus berusaha ketika hasilnya belum membuahkan yang kita inginkan. Terus berusaha dan berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah usaha begini, ya Allah, bukakan pintu rezeki bagi kami. Terus saja. Banyak orang tanya, semua orang yang berbisnis yang sukses rata-rata pasti pernah jatuh bangun kan, pernah gagal atau apalah istilahnya gitu. Tapi usahalah yang menyebabkan mereka itu berhasil. Usaha yang gigih. Mungkin kalau ada foto gitu, ada dua orang sedang gali. Ya, yang satu sudah dapat satu berlian kecil, dia pulang udah sukses kata dia. Yang satu lagi gali sudah jauh banget, nggak dapat. Padahal kalau tinggal pukul sekali lagi ada berlian yang besar. Jadi kadang-kadang manusia itu berhenti pas satu saat lagi sebelum sukses. Terus dia mengeluh sama Allah. Padahal tinggal satu pukul lagi, tinggal satu usaha lagi. Tapi banyak juga orang yang berhenti sukses, dia merasa sudah sukses, padahal dia belum terus, belum, masih banyak lagi. Ya, intinya jangan pernah kita menyerah. Insyaallah. Ada lagi? Ya, satu lagi. Maka dinyalakan atau ditekan yang ini. Di sini Ustaz mau nanya aku yang soal pembelahan dada Nabi itu kan tadinya tadi dibilang dibersihkan ya. Berarti kan setahu aku kan Nabi Muhammad itu maksud kan ya. Dibersihkan, arti dibersihkan berarti kan ada suatu kotoran. Apakah jadi nggak masuk? Apakah sebenarnya sebelumnya ada kotoran apa yang mensucikan apa yang sudah suci gitu? Baik. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan kemaksuman Nabi dan kenapa harus dicuci. Kalau kenapa harus dicucinya, para ulama sepakat bahwa itu adalah bagian dari usaha atau iradah yang Allah inginkan. Jadi semua orang harus berusaha. Tapi untuk Nabi spesial Allah bersihkannya itu karena memang Rasulullah mengemban tugas yang besar. Tapi itu tidak menciderai atau tidak menganulir kemaksuman Nabi, karena maksum di sini artinya Rasulullah itu ketika dia mengambil keputusan, ketika nanti Rasulullah itu mengambil kebijakan, itu Allah dibimbing sama Allah SWT sehingga selalu keputusan yang terbaik. Kalau kita kadang-kadang keputusan kita nggak yang terbaik, nggak apa-apa karena kita bukan Nabi.
Itu. Jadi memang kadar ujian kita juga lebih sedikit, ya. Dan itu kalau kita berhasil mengatasinya, tetap dapat kemuliaan, sekalipun bukan Nabi. Kalau kalaupun Rasulullah salah, seperti misalnya Rasulullah pernah didatangi Abdullah bin Umi Maktum yang buta, minta belajar kan. Tapi kemudian Rasulullah tidak memberikan perhatian kepadanya, malah ngobrol terus atau menjelaskan tentang Islam dengan pembesar Mekah sampai turun surat Abasa wa tawalla, gitu kan? Teguran. Tapi apakah teguran itu berarti Rasulullah tidak maksum? Tidak, karena maksum itu terkait dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi kemudian dilindungi. Jadi justru dengan adanya peristiwa tadi, Rasulullah kemudian memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Gitu. Jadi selalu ada hikmahnya. Jadi maksum Nabi tidak pernah terkikis hanya karena ada sesuatu yang dibersihkan. Karena pada dasarnya ketika dibersihkan itu hanyalah sebuah af'al saja, sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh para malaikat, diperintah Allah Subhanahu wa taala supaya manusia hati-hati dengan yang namanya godaan-godaan setan tadi. Kalau Rasulullah sampai harus dibersihkan, kita nggak bisa. Mau dibuka bagian mananya gitu kan. Tapi intinya maknanya itu, takwilnya itu adalah bahwa kita harus hati-hati. Karena ketika hati kita sudah digoda sama setan, nah kita mau ngapain nih? Mau melakukan maksiat, udah tahu mau Allah tahan, saya nggak mau. Nah itu bagian cara kita membersihkan. Kalau jebol juga istighfar. Astagfirullah ya Allah. Tadi saya sudah tahu, saya sudah nggak mau sebenarnya, tapi terjadi juga istighfar. Makanya power istighfar itu banyak orang yang tidak tahu. Astagfirullah. Istighfar bahkan para ulama ada yang menyebutkan istighfar di atas sholawat. Istighfar ada yang menyebut di atas sholat. Sesuatu ketika seorang hamba menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, Allah sudah senang. Allah lebih senang lagi ketika orang itu minta ampun. Sekalipun besok dia melakukannya lagi, iya, minta ampun yang dihargai sama Allah SWT. Tapi kalau terus berdosa, taubat, itu makin lama kita makin renggang nanti. Dikhawatirkan pas di ujung masa sebelum kematian terjerumus kepada hal yang buruk. Jadi kurangi. Tapi kita tidak akan lepas dari berbagai macam dosa-dosa dan kekhilafan. Mudah-mudahan bukan dosa-dosa besar. Begitu. Cukup. Satu lagi. Ya, jam 10. Ya, satu pendek. Assalamualaikum Ustaz Alma. Yang tadi ada titipan pertanyaan. Tadi itu kan ayah maksudnya di sini yang menyusui Rasulullah itu Bunda Halimah itu suaminya namanya siapa, bapak siapa. Terus tadi itu kan ada hadis Abu Zu'aib ya. Merumputlah ke tempat Abu Zu'aib. Apakah namanya Abu Zu'aib? Itu aja Ustaz. Iya. Waktu ini pengajian kemarin ini sudah ada. Suami Halimah itu Al-Harith ya, Al-Harith. Nah, jadi suaminya Halimah itu Al-Harith. Kemudian atau coba dilihat lagi di kajian kita sebelumnya. Kemudian Abu Zu'aib itu bukan nama tempat, tapi maksudnya bintu Abi Zu'aib. Gembalakanlah kambing-kambing kalian di tempat penggembalaan anak putri Abu Zu'aib. Maksudnya Halimah bintu Abi Zu'aib. Coba lihat kalimatnya. Mana tadi? Nah, di sini bukan. Mana tadi? Ini ya. Ya, nih, paling bawah tuh lihat. Ya. Wailakum, kalian keliru, celaka kalian. Israhu, gembalakan. Haitsu, di mana tempat. Yasrahu, digembalakannya. Ra'i, binatang-binatang gembalaan. Binti, nah binti, anak perempuan dari Abi Zu'aib, Abu Zu'aib. Jadi siapa anak perempuan Abu Zu'aib lagi dia omongin? Halimah gitu. Jadi bisa saja kalau mau diganti Ra'i Halimatu. Tapi Halimahnya kadang-kadang orang Arab suka begitu. Misalnya ikutilah kajian agung, atau dibalik, ikutilah kajian anaknya Waspodo. Iya, Agung Waspodo, anaknya Waspodo. Sama aja, orang itu juga. Ngerti maksudnya? Nah, jadi
Bisa kita itu disebut nama kita atau disebut anak dari bapak kita. Ya kita. Ya kan? Ibu ini anaknya siapa? Udah dikasih Bintu saja. Bintu nama bapaknya. Itu sama dengan nama ibu. Misalnya Dewi, anaknya Pak Budi. Bisa disebut Dewi atau Bintu Budi. Nah, anaknya Pak Budi. Walaupun anaknya Pak Budi bisa jadi bukan dia doang. Ya, tapi kan lagi ngomong subjeknya yang itu. Nah, jadi gitu. Jadi Bintu atau Binti ini karena ngikutin Ro'inya. Ro'i binti Abi Du'aib itu maksudnya anaknya Abu Du'aib, yaitu Halimah. Ya di rumah, maksudnya gembalakanlah di tempat biasa Halimah menggembalakan. Itu aja. Ya, insyaallah. Afan. Selanjutnya untuk diperkenalkan Ustaz untuk doa Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung acara. Kajian sudah kita sampaikan, pertanyaan juga sudah disampaikan. Filenya nanti mungkin bisa di-share oleh panitia di grup WA. Gabung ke grup WA-nya dulu, nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau yang mau baca-baca, usahakan bacanya dengan zohir dibaca. Thumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'din. Kalau bahasa apa? Kalau hadis itu jangan di tajwidkan. Ya, thumma qadimna manazil. Enggak usah dilaguhin pula. Min biladi Bani Sa'd. Iya, tidak perlu. Karena kalau hadis itu semuanya bunyi dan tidak usah ada dengang-dengung di situ. Min biladi Bani Sa'din. Itu aja apa-apa. Sering-sering dilatih, nanti enak itu bacanya sendiri. Ada yang nggak bisa baca, kita ngobrol lagi nanti, insyaallah. Baik, mari sama-sama kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma shalli ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma shalli ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.